Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Heni Sonari dengan NIM PPG 2282200280. Saya seorang guru PPKN di SMA Negeri 4 Garut, Kabupaten Garut, sekaligus sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 LPTK Universitas Widya Dharma Klaten, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada tanggal 12 Juni tahun 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di SMA Negeri 4 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 10 MIPA 2 dengan materi hubungan struktural dan fungsional antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan subpokok materi, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di sekolah. Kita melanjutkan lagi pembelajaran untuk semester 2. Ya. Sebelum kita mulai belajar, silakan kalian ngobrol terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh satu orang. Maka silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam dimulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan lanjutkan dengan mengabsen kalian terlebih dahulu. Alia Asa Sulaiman, Alia Novelina, Alma Agista Siregar, Andi Dunia, Arnelia Raimani, Firmansyah, Zahra Nur Aziza, Nadila. Baik, berarti ada 4 orang yang tidak sekolah hari ini. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, kita tumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau memimpin hari ini? Putri, boleh. Silakan, Bu. Silakan yang lain berdiri untuk kita menyanyikan lagu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Rapikan dulu, yang pakai jaket dibuka dulu. Sampah. Sampah, bukan sampah masyarakat ya. Sudah? Sudah. Oke, silakan duduknya dilakukan. Gimana, siap untuk dimulai belajarnya? Siap. Siap? Siap. Siap ya. Baik, untuk pembelajaran minggu ini kita akan membahas tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang akan dipelajari dalam materi ini diantaranya adalah ini, ada di 5 daftar ini. Gimana, jelas nggak kelihatan? Jelas. Jelas.
pertama tentang desentralisasi otonomi daerah. Kemudian yang ketiga otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, landasan hukum penerapan OTDA. Yang kelima, nilai, dimensi, dan prinsip OTDA. Ini dia untuk kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai setelah kita mempelajari otonomi daerah, ya. Mampu merumuskan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah kalian mempelajari materi otonomi daerah ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Ibu lebih jauh lagi masuk ke materi, aku mau tanya dulu. Ada yang pernah mendengar gak istilah otonomi daerah atau desentralisasi? Desentralisasi itu kehidupan sehari-hari bisa kita analogikan sebuah keluarga. Negara kita analogikan ke dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga dipimpin oleh seorang ayah, ya, sebagai kepala keluarga. Berarti kalau dalam suatu negara dipimpin oleh presiden beserta wakil presiden, dibantu oleh para menteri. Kalau dalam keluarga berarti ayah sebagai kepala keluarga dibantu oleh ibu, dibantu oleh anaknya, berarti ya, para anaknya. Nah, kalau desentralisasi atau otonomi daerah ini dianalogikan sebagai keluarga, kita analogikan saja bahwa sebuah keluarga itu komplit, ada ayah, ada ibu, ada pemimpin, ada yang dipimpin, gitu kan. Menurut kalian sama nggak penanganan orang tua kalian kepada kalian yang sudah beranjak dewasa dengan adik kalian misalkan yang masih 5 tahun, sama tidak? Tidak. Nah, kaitannya dengan negara, ya kita analogikan presiden itu sebagai pemimpin negara. Kemudian negara itu terdiri dari beberapa wilayah yang berbeda teritorialnya, beda perwilayahannya. Ada yang daerah pantai, ada yang daerah gunung, ada yang daerah pantai dan juga daerah gunung. Tentu itu kan akan berbeda, kan? Ada yang daerah yang sudah berkembang, ada daerah yang masih harus dituntun, gitu kan, untuk berkembangnya, gitu kan. Tentu perlakuan pemerintah terhadap daerah tersebut akan berbeda, kan? Simak dulu terkait dengan materi desentralisasi atau otonomi daerah. Silakan kalian simak saya. Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dan ada solid, ada juga yang negatif. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Dengan istilah daerah swakatra, wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berkelompok. B.J. Habibie kemudian naik. Ia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi kewenangan penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat sampai dengan 2004 terbentuk daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan
kekuasaan membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jemberana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Cenderung hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004 di pemerintahan Megawati, dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberikan yang tepat dari pemerintah pusat. Akhirnya, Undang-Undang Nomor 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas. Selama periode 2005 sampai dengan 2014, terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antara pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling berhubungan. Sampai dengan 2018, sudah dengan peningkatan kearifan lokal, Islamic Smart City pertama di Indonesia bahkan di dunia. Pada Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Digit. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi. Membangun daerah dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Jokowi. Setelah kalian menyimak video tadi, ini ibu informasikan terlebih dahulu ya penilaian ya membuat proyek. Nah, proyeknya adalah membuat video. Penilaiannya yang akan dilakukan yang pertama adalah relevansi atau keterkaitan isi video ini dengan materi. Jadi ketika kalian membuat video relevan enggak dengan tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua, materi yang disajikan dapat terbaca dengan jelas. Jadi biasanya kalau membuat video itu kan perpindahan antar slide-nya, antar gambar gitu kan, kadang-kadang suka kecepatan. Nah, itu tolong diperhatikan. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat adalah untuk tampilan video menarik. Ya, silahkan videonya kreativitas kalian buat video semenarik mungkin. Harus relevan dengan materi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, yang disajikannya harus terbaca dengan jelas. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan nggak? Tentang pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan. Tidak? Jelas semuanya? Kalau jelas, kita lanjutkan berarti pembelajarannya. Nah, Ibu mau tanya dari tampilan video barusan, apa makna yang bisa kalian ambil? Oke, siapa namanya? Apple. Nama lengkapnya siapa? Apple Ridwan Apip. Ya, gimana Pul? Jadi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan? Boleh, siapa namanya? Alma. Silakan Alma. Desentralisasi adalah daerah lain, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan agar lebih Oke, kalau Ibu simpulkan dari dua kesimpulan teman-teman di hari ini bahwa adalah pemberian tugas wewenang ya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk lebih memahami materi, silakan kalian simak. Sentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam aspek pembangunan pelayanan pada masyarakat. Sekian video kali ini. Dari tayangan tersebut ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan? Ajukan tangan. Siapa? Siapa?
Arnel. Ya, gimana Arnel? Desentralisasi merupakan swadaya masyarakat. Adapun contohnya Bu, Ya. Contohnya apa? Desentralisasi. yang pertama adalah desentralisasi politik. Oh iya. Ada lagi yang bisa mendefinisikan desentralisasi atau otonomi daerahnya? Oke, siapa? Putri dulu. Oke, boleh. Nah, Putri, gimana foto? Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Ada lagi yang lain yang bisa mendefinisikan atau yang bisa mengambil makna? Coba. Oh iya, betul. Dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih mendalaminya lagi, berarti kita buat kelompok saja ya, supaya kalian belajarnya berkelompok. Kita buat satu kelompok 5 orang berarti. Ini berarti 36 siswa keseluruhan. Kelompoknya mau ibu buatkan atau kalian buat sendiri? Sudah Ibu buatkan. Ibu buatkan. Oke, Ibu akan meminta kalian untuk berhitung dari 1 sampai dengan 5. Dari depan aja ya, sebelah kanan, sebelah kanan Asep. Satu, dua, tiga, 4, 5, 1, 2. Oke, berarti sudah dibuat kelompoknya, jadi kalian silahkan langsung berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silahkan. Sekarang, kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oh, yang di belakangnya kelompok 5, ini kelompok 6. Kita punya 6 kelompok. Tugasnya, Ibu kirim di Google, Ibu kirim di Telegram. Tugasnya dalam bentuk Google Form. Ibu kirim di Telegram. Silakan. Tugasnya sudah Ibu kirim, ini LKPD dibuka. Bentuknya akan seperti ini. Kalian akan melihat formatnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, materinya. Yang keempat, bagaimana peran atau fungsi dari desentralisasi. Dan yang hasil proyeknya, kalian bisa klik link yang di bawah itu, Telegram. Nah, untuk di Telegram, Ibu sudah kirimkan juga materinya. Di situ ada Google Slide, kemudian ada e-modul, kemudian ada YouTube, link YouTube, kemudian LKPD. Ya, LKPD juga Ibu sudah kirimkan di Telegram. Silahkan kalian cek Telegramnya, buka LKPD-nya, mulai dikerjakan tugasnya. Videonya maksimal 3 menit aja ya. Buat video dengan durasinya untuk durasi 2 sampai 3 menit. Maksimal 3 menit ya. Silakan. Bikin videonya kalian dapat menggunakan berbagai fasilitas ya. Yang sering menggunakan TikTok bisa edit video di TikTok boleh. Yang sering menggunakan Instagram bisa biasa membuat reels di Instagram boleh. Atau kalian mau membuat video menggunakan aplikasi editing video yang khusus editing video boleh. Jadi untuk membebaskan atau memberikan keleluasan kepada kalian memilih aplikasi untuk editing videonya. Jadi kamu boleh mau buat apa aja, maksimal durasinya 3 menit. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Ya? Gimana? Sumber materi bisa berasal dari ini, kan ada buku paket. Kalau enggak, kamu bisa buka Google Sheet ya, itu kan sudah kirimkan Google Sheet, kemudian bisa YouTube. Kalau misalkan nggak suka baca ya di YouTube ya bisa didengarin.
juga mendapatkan banyak informasi tambahan dari rekan-rekan yang lain. Boleh bertanya, boleh menambahkan gitu. Silakan kalian berdiskusi. Baik, boleh dikirim dulu tugasnya? Ya. Semuanya? Ya. Cek. Oke, ini udah pada masuk. Sudah ibu buat dulu. Buka telegramnya, kalian boleh bandingkan sendiri hasil kreasi antar kelompok. Ya, apa yang mau presentasikan pertama kali? Cuma kalian kelompok mana yang mau presentasi pertama kali? Silakan. Kelompok Putri. Yang kedua ada nggak yang presentasi? Alma. Oke, kelompok Alma. Ketiga? Iya Bu. Kelompok Kelompok 4. Oke, kelompok 4 berarti Epul, Arnel. Itu berarti ya tiga kelompok pertama dulu berarti kita mulai sekarang. Silakan untuk kelompok 1 untuk mulai presentasi di depan. Silakan diskusi ya. Oke, selamat siang semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan dulu, nama saya Budi Adista dan di sebelah saya ada ada juga Lida, Risa dan juga Rani. Dan di sini untuk hasil dari proyek kita untuk disimak dalam video yang telah kita buat. Video yang telah kelompok kami buat, mungkin dari antara teman-teman ini mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama adalah otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini berarti bahwa daerah diberi kewenangan. Yang ketiga ada otonomi bertanggung jawab, yaitu prinsip ini berarti bahwa penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan yang pemberian kewenangan itu. Dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan, berikut ini kelebihan menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan. 1. Meningkatkan efektivitas. Penerapan asas desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah di semua daerah. Jadi, pemerintah daerah tidak perlu menunggu arahan langsung dari pemerintah pusat untuk menangani atau mengatasi masalah tertentu. 2. Sekian dari saya. Sudah cukup apa mau ada yang menambahkan lagi? Sudah cukup. Baik,
kami. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Sekarang yang mau presentasi kelompok mana lagi? Tadi kelompok 2 ya? Oke, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Jangan lupa yang lain bersimak. Kemudian kalian boleh bertanya atau menanyakan. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2 untuk mempresentasikan. Saya memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah proyek yaitu dari mata pelajaran PPKN. Anggota kami berisikan 6 orang, yaitu Dini, Alia, Zahra, Alia M, dan Yulia, dan juga saya Alma. Lalu lanjut saja ke dalam materi. Simak. Jadi itulah video dari kami. Silahkan bila ada yang mau bertanya atau menambahkan. Ya, silakan. Untuk desentralisasi ini, bagaimana sih desentralisasi ini berguna bagi Indonesia? Karena desentralisasi itu sangat penting bagi Indonesia karena merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan praaksara dan aspirasi dari rakyatnya, sehingga rakyat warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum yang ditentukan di suatu daerah tersebut. Tentu upaya ini merupakan wujud dari negara demokrasi. Jika desentralisasi tidak diterapkan, negara demokrasi tidak akan berjalan dengan baik karena sistem desentralisasi bertentangan dengan demokrasi. Baik, terima kasih. Silakan jika ada yang menambahkan. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh, yaitu gedung sekolah merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi dengan maksimal. Kami akan mengakhiri di sini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok. Oke, kelompok 2 sudah presentasi, berarti sekarang tinggal kelompok 3 ya, yang assignment pertama ini. Kelompok berapa? 4 yang siap tadi. Boleh, silakan kelompok 4 untuk memulai presentasi di. Silakan, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya
perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi desentralisasi dan otonomi daerah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Epudon Afif. Di sini ada Haikal, ada Arnel, di sebelahnya ada Andi, dan di sebelahnya ada Asep. Oke, untuk materi simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi desentralisasi dan otonomi daerah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Epudon Afif. Di sisi saya ada Haikal, di sebelah saya ada Arnel, di sebelahnya lagi ada Andi, di sebelahnya lagi ada Asep. Oke, untuk materinya kita simak video berikut. Baik, untuk materi tersebut apakah ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Oke, ada 2 orang. Oke, apa dulu? Dari sini saya akan menjelaskan tentang jenis otonomi daerah. Yang satu yaitu otonomi organ. Otonomi organ itu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran limit daripada otonom. Otonomi formal segala hal yang menyangkut persoalan otonom tidak memiliki limitasi secara prosedur. Otonomi material kewenangan daerah dilimitasi secara positif terperinci dan tegas untuk mengatur suatu kebijakan. Otonomi real pemerintah daerah memiliki legitimasi wewenang pangkal untuk kemudian dieksekusi sebagai jadwal. Yang terakhir yaitu otonomi nyata, hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan konstitusi. Ini saja penjelasan saya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Jadi saya di sini akan menambahkan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia, yaitu 1. Faktor sumber daya manusia. 2. Kelima, benturan kepentingan. 6. Keinginan politik atau politik politik. 7. Perubahan perilaku elit lokal. Sekian dari saya. Kalian sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak
Nah, benar Bu. Oke, berarti sudah selesai. Ini hasil yang diperoleh. Oke, ini lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini adalah hasil dari evaluasi yang dilakukan kita hari ini. Oke, siapakah yang mendapatkan peringkat pertama? Puas nggak dengan hasil evaluasinya? Kalian sudah bekerja keras untuk menggali materi tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Oke, berarti untuk pelajaran hari ini kalian sangat luar biasa. Terima kasih. Berikan applause untuk kegiatan diskusi, kegiatan penggalian informasinya sangat-sangat menarik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan kalian ada yang mau menyimpulkan dulu nggak tentang materi hari ini? Ada, oke, silakan. Putri ya, kalau gitu. atau kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah itu sendiri. Terima kasih untuk Putri memilih. Tadi desentralisasi itu bisa kita simpulkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait tugas, kewenangan, tanggung jawab gitu kan untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Untuk minggu depan silakan kalian pelajari tentang materi kedudukan dan fungsi dari pemerintah pusat. Berarti sekarang kan mempelajari desentralisasi atau otonomi daerah. Minggu depan kalian pelajari dulu ya bagaimana tentang materi kedudukan dan peran pemerintah pusat.